Shalom, Bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembahasan kali ini adalah Alkitab tidak dapat menyelamatkan jikalau tanpa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya membacakan dari Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi Tuhan Yesus itu pernah berkata kepada orang-orang tertentu, ya mereka yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu rajin menyelidiki kitab suci. Nah, kitab suci yang dimaksud ini apa gitu? Kitab suci yang dimaksud ini tentu nomor satu adalah melihat ke masa lalu dan kondisi pada saat itu. Yang pertama adalah perjanjian lama dari kitab Kejadian, Maleaki, termasuk juga kitab-kitab Deuterokanonika. Ya, jadi semua kitab perjanjian lama di zaman Tuhan Yesus. Di zaman itu Tuhan Yesus berkata, ada orang yang suka menyelidiki Alkitab, menyelidiki perjanjian lama, tapi mereka tidak datang kepada Yesus Kristus dan Mesias. Orang seperti itu tidak bisa diselamatkan masuk surga, tidak bisa mempunyai hidup yang kekal. Nah, yang dimaksud kitab suci yang kedua ini juga bisa adalah kitab perjanjian baru. Walaupun saat itu kitab perjanjian baru belum ditulis. Karena Tuhan Yesus itu berbicara, bisa saja itu adalah masa lalu dan masa saat itu, tetapi Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya, dia juga bisa berbicara tentang masa depan. Jadi Tuhan Yesus juga bisa berbicara tentang masa depan. Tidak usah Tuhan Yesus, kita aja. Kita ngomong itu belum tentu kita ngomong masa lalu dan masa sekarang juga kita mau bisa ngomong masa depan. Itu kita manusia. Tuhan Yesus lebih lagi. Bisa juga yang dimaksud kitab suci ini adalah juga kitab perjanjian baru, yaitu ada orang yang bisa menyelidiki betul-betul getol dengan Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi tidak mau datang kepada Yesus Kristus, tidak mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya untuk menyelamatkan rohnya supaya masuk surga dan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ya, Alkitab itu tidak dapat menyelamatkan jikalau tanpa Yesus Kristus dan Mesias. Bedakan Alkitab dengan Tuhan Yesus. Memang ada tuh denominasi tertentu yang mempercayai bahwa Tuhan itu menjadi Alkitab, menjadi buku begitu ya. Jadi itu sudah sampai cuci otak ke situ ya. Jadi sampai buku Alkitab, buku itu sampai betul-betul dianggap Tuhan. Ya, jadi bahkan bukan suatu denominasi, bahkan ada oknum-oknum ya, pribadi-pribadi ya mengira bahwa Alkitab itu dijadikan jimat. Nah, di daerah-daerah pedesaan itu ada ya Alkitab itu dijadikan jimat begitu untuk perdukunan gitu. Jadi mediatornya itu adalah buku Alkitab gitu ya. Jadi ada yang seperti itu kenyataan, itu fakta lapangan. Buku Alkitab dijadikan jimat ya, juga untuk anak muda begitu ya, masih mengira bahwa Alkitab itu bisa mengusir setan. Jadi kalau ada setan itu ditonjok, Alkitabnya dipeluk buat tidur, terus buku Alkitabnya dibeginiin sama setan-setan ke daerah-daerah ya, angker dia lewati ke kamar mandi, dia tunjukin untuk Alkitab biar setannya pergi begitu. Buku Alkitab, salib begitu, terus perjamuan kudus, minyak urapan ya begitu, itu semua adalah barang yang suci ya, harus kita hargai luar biasa ya. Tapi yang membuat kita diselamatkan adalah Yesusnya itu, yang membuat barang-barang itu berkuasa jikalau itu diinggapi oleh Roh Kudus ya. Jadi Alkitab itu bukan dijadikan jimat, Alkitab itu punya kuasa jikalau Alkitab itu tinggal di dalam hati kita. Ya, bukan Alkitab tinggal di dalam buku. Alkitab di dalam buku, tinggal di dalam buku itu tidak menyelamatkan tanpa Yesus Kristus. Ya, sebab-sebabnya nanti saya akan bacakan ya. Nah,
Sebelumnya saya mulai dengan kapan Alkitab itu dicipta. Ya kalau dicipta kita percaya kitab itu dicipta sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kapan Alkitab itu dikumpulkan di dunia? Dibakukan, kalau bahasa teologinya dikanonkan. Kapan? Ya, saya akan bacakan ya. Ini doktrin yang umum. Kapan Alkitab itu dibakukan? Kapan Alkitab itu dikanonkan? Alkitab itu diresmikan. Alkitab diresmikan yang pertama adalah pada tahun 382 di Roma oleh Paus yang bernama Damasus pertama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Alkitab itu dikanonkan oleh Paus. Ya. Dikanonkan oleh Paus tahun 382 bernama Paus Damasus di konsili di Roma. Itu pertama kali ya. Jadi yang diusulkan menjadi kanon, menjadi kitab itu adalah 60 ya. Kalau sistem Protestan 66 ya, tapi itu sekian gitu ya, 73-an ya kira-kira, kurang lebih gitu. Yang dikanonkan untuk kitab. Ya, kalau di Perjanjian Baru itu adalah orang-orang yang melayani di Roma. Markus, ya kalau Matius itu mengambil dari Markus itu melayani di Roma, Dr. Lukas itu melayani di Roma. Yohanes itu peristiwa dia diracun lalu dia digoreng dengan minyak goreng, itu terjadi di Roma. Yohanes di Roma. Kisah Rasul dibuat juga oleh Lukas. Kitab Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi itu ditulis oleh Paulus ya. Paulus itu melayani di Roma ya, termasuk Petrus itu melayani di Roma, bahkan dia mengalami martir itu kan di Roma ya. Kalau Yohanes lagi, Yohanes digoreng hidup-hidup tapi dia hidup itu ya. Semua yang melayani di Roma yang dikanonkan ya. Sedangkan ya ada juga Yakobus gitu ya, tapi Yakobus juga dikanonkan ya, kitabnya Yakobus ya. Tapi sebagian besar yang dikanonkan Perjanjian Baru adalah yang melayani di Roma. Dan ini dikanonkan pertama di Roma tahun 382. Maksudnya di Katolik Roma itu. Jadi yang mengkanonkan Paus untuk gereja yang melayani di Roma gitu. Ya, seperti rasul-rasul yang lain seperti Rasul Andreas, tulisan-tulisan Rasul Andreas, juga Rasul Thomas itu tidak dikanonkan. Yang tidak melayani di Roma itu tidak dikanonkan. Walaupun kitab Thomas itu juga sama persis dengan kitab Markus, tapi dia tidak dikanonkan ya. Karena dia tidak melayani di Roma, dia melayaninya ke India dan pulau-pulau yang jauh gitu. Jadi dia makanya agak berbeda kanon Katolik dengan kanon Ortodok ya. Ortodok itu kan di luar Roma gitu, agak berbeda. Dan yang kita pakai itu, yang dipakai oleh Kristen Pentakosta Karismatik ini adalah kanonnya Katolik ya. Cuma tahun 1825 baru dikurangi di Inggris itu ya, di percetakan Inggris itu yang deuterokanonikanya itu dikurangi tahun 1825. Zaman Martin Luther, zaman Calvinis itu masih kitab deuterokanonikanya masih dimasukkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah di Konsili Hippo ya, di Afrika Utara tahun 393, lalu di Konsili Kartago 397. Jadi Alkitab ini ya dibuat pada tahun itu ya. Jadi dibuat oleh para bapak-bapak gereja, dikanonkan, diresmikan ya. Jadi bukan diresmikan oleh denominasi Pentakosta, bukan ya. Jadi yang meresmikan Alkitab, yang membuat Alkitab itu, jadi ada tiga golongan kitab pada zaman itu. Yang pertama adalah betul-betul yang melayani di Roma dari para rasul yang dekat dengan Tuhan Yesus, itu yang dikanonkan. Yang kedua, banyak surat-surat yang lain dari rasul-rasul yang lain, dari hamba-hamba Tuhan yang lain yang sejaman dengan Tuhan Yesus, yang asli murid Tuhan Yesus tetapi tidak melayani di Roma, itu tidak dikanonkan. Lalu yang ketiga adalah tulisan-tulisan palsu, yaitu dari para pembenci Tuhan.
ya. Jadi itu jelas tidak dikanonkan, itu termasuk tulisan sesat ya. Tulisan sesat tidak dikanonkan. Yang kedua, tulisan-tulisan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan Yesus yang asli, yang benar-benar tulisan Tuhan Yesus yang asli, murid-murid Tuhan Yesus yang asli maksudnya, itu tidak dikanonkan kalau dia tidak melayani di Roma, karena yang mengkanonkan adalah memang gereja barat, gereja Roma. Makanya beda lagi kalau kanon dari gereja Ethiopia begitu, dari gereja-gereja ortodok timur. Alkitab itu ya termasuk ada unsur campur tangan manusia di dalam ya, ada unsur campur tangan Tuhan ya, ada unsur campur tangan manusia. Intinya pokoknya itu buatan paus gitu aja, itu juga buatan Tuhan. Alkitab itu adalah firman Tuhan ya, dikanonkan oleh Paus Katolik Roma. Sebetulnya Alkitab itu bisa menyelamatkan ya, jikalau dia membawa seseorang itu bertemu dengan Yesus Kristus Sang Mesias. Jadi yang menyelamatkan bukan Alkitab, tetapi Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah yang menyelamatkan. Ketika seseorang memberhalakan Alkitab dalam bentuk buku, dia tidak bisa diselamatkan jikalau dia tidak bertemu Yesus Kristus Sang Mesias dan Roh Kudus. Kalau seseorang memberhalakan misalnya buku Alkitab ya, dia tidak bisa dia menerima Yesus. Kalau nggak menerima Tuhan Yesus Kristus nggak bisa diselamatkan ya, termasuk memberhalakan yang lain yang bukan Yesus Kristus. Tapi kalau dia menyembah Yesus Kristus saja bahkan tanpa Alkitab, dia bisa diselamatkan. Jadi tahu bedanya ya, Alkitab itu adalah memang betul-betul itu adalah dari Tuhan gitu ya, betul-betul firman Tuhan. Tetapi Alkitab itu sendiri tidak dapat menyelamatkan, karena yang menyelamatkan bukan Alkitab bukunya, tapi Yesus Kristus. Cukup ya, saya mengulang-ulang. Alkitab tidak dapat menyelamatkan jikalau nomor satu, di suatu tempat terhadap seseorang, jikalau tidak ada Alkitabnya. Nomor satu yang saya akan bahas. Jadi Alkitab itu tidak bisa menyelamatkan jikalau Alkitabnya itu tidak ada di satu tempat dan terhadap seseorang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, di daerah-daerah tertentu, kita mulai dari abad pertama zaman Tuhan Yesus, abad ketiga ketika kitab itu dikanonkan oleh Paus, sampai abad 15, 1440 baru ada mesin cetak, baru ada mesin printer. Jadinya selama 1400 tahun itu Alkitab itu hanya ada dimiliki oleh para imam dan para raja. Orang kaya bisa beli, karena untuk salin itu ya katanya konon itu ya butuh 250-an gitu ya, atau berapa begitulah, 250-an kulit dari domba ya, kulit dari kambing gitu ya, jadi baru bisa ditulis. Jadi sebanyak itu, butuh sekian banyak itu. Jadi hanya orang kaya yang bisa punya, yaitu raja, bangsawan, kemudian adalah para imam atau para, kalau zaman dulu ya paus dengan magisteriumnya gitu. Itu yang punya. Nah, masyarakat umum tidak punya begitu Alkitab. Ya, padahal dari abad pertama sampai abad 14 itu misalnya di Indonesia itu sudah ada kerajaan Medang seperti itu kan. Sudah ada kerajaan Sriwijaya, ya, sudah ada kerajaan Dangkamulan, ya. Sudah ada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia ini sekian ribu manusia, sekian juta manusia tidak ada Alkitab, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Ya ada cara yang lain. Jadi intinya itu Alkitab tidak dapat menyelamatkan kalau Alkitab itu tidak ada di situ. Jadi Alkitab saat itu belum ada mesin cetak baru 1440 dibuat dan belum disebarkan kemana-mana. Orang-orang bagaimana bisa diselamatkan kalau tidak ada Alkitab? Jadi Alkitab itu tidak dapat menyelamatkan kalau Alkitabnya itu tidak ada. Dia tidak bisa menuntun seseorang kepada Kristus karena Alkitabnya tidak ada. Saya ambil contoh dari abad pertama sampai abad 15. Ya, zaman ketika belum ada mesin cetak, zaman belum
dijadikan konsumsi umum. Alkitab itu masih dijadikan konsumsi para imam saja dan orang-orang kaya pada zaman itu. Yang kedua, Alkitab itu tidak dapat menyelamatkan jikalau oknum orangnya itu tidak dapat membaca. Nah, sekarang zaman kapan itu? Ya sekarang mulai tahun 1440 sudah mesin cetak. Cekrek itu sudah dicetak, diberikan ke orang banyak, siapa bisa punya duit beli itu ya. Masih para bangsawan yang beli. Nah, jadi belum diterjemahkan, masih di area sana gitu. Masih di area Eropa. Sudah. Nah, di sini yaitu kalau orangnya bisa membaca. Kalau orangnya tidak bisa membaca, ya tidak tahu. Alkitab dibikin tidur setiap hari gitu. Orangnya tidak bisa membaca, ya itu Alkitabnya itu tidak dapat menyelamatkan dia. Apa nanti kalau misalnya dia rohnya keluar dari tubuhnya, terus dia terbang naik buku Alkitab gitu, terbang gitu ke surga? Tidak. Yang menyelamatkan seseorang bukan buku Alkitab itu, tapi jikalau dia percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Alkitab itu tidak bisa menyelamatkan orang yang nggak bisa membaca, ya karena isinya itu bukan bukunya itu dalam bentuk objek bukunya itu yang menyelamatkan. Tapi jikalau Alkitab itu ada di dalam hatinya, dia baru bisa. Tapi gimana dia mau diselamatkan? Dia sendiri tidak bisa membaca. Lalu yang ketiga, Alkitab tidak dapat menyelamatkan jikalau orangnya tidak mau membaca. Ya, orangnya sibuk atau gemar membaca yang lain, tidak tertarik dengan Alkitab. Ada Alkitab, sudah disebarkan. Nah, ini tahun berapa ini? Nah, ini taruhlah Indonesia sudah merdeka. Ya, sudah diterjemahkan. Zaman Belanda sudah selesai. Alkitab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan ke bahasa Jawa atau ke bahasa daerah masing-masing di seluruh Nusantara. Orang belum tentu diselamatkan, ya. Jikalau dia punya Alkitab, jikalau dia ada Alkitab sudah diterjemahkan setiap hari dia peluk Alkitabnya, setiap hari dijadikan bantal, setiap hari Alkitabnya dibawa ke kamar mandi. Tapi jikalau dia tidak membacanya, tidak mau membacanya, walaupun dia bisa membaca, Alkitab itu tidak akan bisa menyelamatkan. Belum menyelamatkan dia gitu. Belum sampai gitu. Baru yang keempat, dia mulai membaca, tetapi dia hanya membaca stop sampai di perjanjian lama. Dia belum menerima Yesus Kristus. Dia belum tahu Yesus Kristus Sang Mesias, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia baru baca dari Kejadian sampai Maleakhi. Dia baca terus tuh Kejadian sampai Maleakhi, terus. Dia nggak akan ketemu Yesus Kristus, dan dia tidak akan diselamatkan walaupun bukunya itu setiap hari dia bawa kemana-mana. Tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Selanjutnya, dia mulai membaca perjanjian baru, ya, tapi tidak percaya. Jadi Alkitab juga tidak bisa menyelamatkan seorang yang membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Dia juga membaca perjanjian baru dari Matius sampai kitab Wahyu, tapi dia tidak percaya. Dianggap dongeng, nggak percaya. Dia tidak akan diselamatkan. Dia belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi dia tidak selamat. Dia udah ahli, hafal dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak percaya dengan Yesus Kristus. Tidak bisa diselamatkan. Jadi Alkitab tidak bisa menyelamatkan orang yang membaca dari Kejadian sampai Wahyu jikalau dia tidak percaya, tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang keenam, dia membaca bukan tidak percaya lagi, tetapi menghina-hina, menyerang balik. Sekarang ini sudah zaman sekarang, zaman YouTube gitu. Jadi orang ahli Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dia baca, dia hafalkan betul-betul, dia tahu ayat-ayatnya gitu. Dari Kejadian sampai Wahyu, perjanjian lama, perjanjian baru, ahli.
tapi tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, malah mengolok-olok, menghina-hina, jadi pakai Alkitab itu untuk menyerang gitu, menyerang Alkitab itu sendiri. Alkitab itu tidak akan berfungsi untuk menyelamatkan dia, ya, untuk membuat dia bisa masuk surga, nggak bisa. Karena yang membuat seseorang masuk surga ada Yesus Kristus dan Roh Kudus itu. Alkitab tidak akan menyelamatkan dia walaupun dia ahli Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kerjaannya hanya menghina-hina, mengolok-olok, menyerang-nyerang, cari-cari mana yang salah. Di dalam pikiran membaca Alkitab itu untuk cari mana yang salah, mana lagi yang salah, mana nih salah gitu. Ini sekarang zaman YouTube itu begitu. Jadi ada ya ketemu orang-orang yang rajin membaca Alkitab, tapi bukan untuk percaya kepada Yesus Kristus, tetapi untuk mencari-cari celah itu, apa yang bisa disalahkan. Itu Alkitab nggak bisa menyelamatkan dia kalau dia tidak menerima Yesus Kristus. Yang kedua, dia membaca Alkitab, dia dari Kejadian sampai Wahyu, dia percaya, tidak menghina-hina, ya, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Masih juga dia tidak mau menerima, tidak mau datang kepada Yesus Kristus, tidak akan diselamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu ya tidak bisa membuat jadi apa-apa jika Alkitab itu tidak tinggal di dalam hati manusia. Alkitab harus tinggal di dalam hati kita dan kita ketemu mencari Tuhan Yesus. Alkitab itu seperti jembatan untuk menuju kepada jurang yang di sebelah. Misal di bawah jurang ada Alkitab, kita harus lewati jembatan, bukan jembatannya yang kita sembah-sembah saja. Ya, kita harus masuk ke sana gitu, lewat jembatan itu untuk menuju Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu yang paling penting. Ya, nanti di video yang satunya kita bahas apakah orang bisa diselamatkan tanpa Alkitab. Bisa, ya. Tapi di video satunya kita bahas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.